I know you told your friend you're not okay. And tell me what. Halo sobat pendengar, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Jepang yang berjudul Brave Gonjyo Senki tahun 2021. Film yang diadaptasi dari sebuah manga dengan judul yang sama ini akan menceritakan perjuangan para murid SMA modern yang secara misterius terjebak di masa lalu dan harus melawan pasukan kerajaan untuk dapat kembali ke masa depan. Baiklah, seperti apa keseruan dari ceritanya? Langsung aja mari kita simak alur cerita dari film Brave Gonjyo Senki. Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Film berlatar di sekolah elit bernama Seitoku, di mana terlihat seorang murid bernama Rui yang melompat di atas sebuah batu keramat yang ada di sekolah tersebut. 1 tahun kemudian setelah kejadian itu, ternyata Rui telah dinyatakan sebagai orang hilang. Namun demikian, sekolah masih bisa berjalan dengan normal tanpa ada yang menyadari bahwa batu keramat yang ada di sekolah mereka adalah penyebab dari menghilangnya Rui. SMA Seitoku sendiri adalah sekolah bergengsi dengan banyak murid-murid berbakat di dalamnya, di mana di sana terdapat berbagai klub ekstrakurikuler dari berbagai cabang olahraga. Cerita sendiri akan berfokus pada 3 orang sahabat, yaitu Nishino Oi dan Haruka dari klub panahan, serta Matsumoto Kouta dari klub kendo. Di hari itu semua murid sedang melangsungkan kegiatan rutin mereka di klubnya masing-masing. Namun tiba-tiba cuaca di sekitar sekolah secara mendadak berubah dan menghasilkan petir yang menyambar batu keramat hingga merusak segelnya. Hal itu membuat para murid menjadi heran dan panik dengan fenomena aneh yang belum pernah mereka lihat. Hingga di lapangan sekolah, tiba-tiba sekumpulan orang dengan samurai muncul dan langsung menyerang para murid yang ada di sekolah. Aoi yang sedang bersama Haruka juga diserang oleh samurai dan melukai tangannya. Hingga tak lama, Kouta datang menyelamatkan mereka dan langsung menuntun mereka untuk mengumpulkan anggota klub panahan agar membawa senjata dan berkumpul di lapangan sekolah. Namun sayang, sesampainya di sana, ternyata semua anggota klub telah dibantai dan hanya menyisakan mereka berdua. Di sisi lain terlihat seorang jenderal Kesogunan bernama Motoyasu mendapat kabar dari anak buahnya bahwa di desa Yokone tiba-tiba muncul sebuah kastil aneh, di mana kastil yang dimaksud tidak lain adalah SMA Seitoku. Sementara di sekolah, para murid dari berbagai klub ekstrakurikuler mampu memberikan perlawanan dengan kemampuannya masing-masing. Semua murid yang selamat dari pembantaian itu akhirnya berkumpul di lapangan sekolah. Namun tak lama Panglima Tempur bernama Yanada datang membawa pasukan tambahan dan mengepung para murid. Akan tetapi, murid-murid dari klub sains meluncurkan roket ilmiah dan berhasil mengelabui pasukan Yanada. Hingga di sini, bawahan Yanada memberitahu bahwa pasukan Motoyasu sedang menuju ke tempat tersebut. Yang alhasil, Yanada pun memutuskan untuk menarik mundur pasukannya dan membawa beberapa murid untuk dijadikan sebagai sandera. Setelah pasukan Yanada pergi, anak-anak dari klub sains berinisiatif untuk mengecek wilayah di sekitar sekolah dengan menggunakan drone. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa kota di sekitar sekolah telah menghilang. Tak lama datanglah pasukan Motoyasu yang langsung mengambil alih wilayah itu dan mengumpulkan para murid di aula sekolah. Di sini, Aoi akhirnya menyadari bahwa kini sekolah mereka telah terjebak di masa lalu. Ia pun menjelaskan pada semuanya kalau sekarang mereka sedang berada di era Perang Sangoku, tepatnya pada tahun 1560 sebelum pertempuran Okehazama, di mana pertempuran ini terjadi ketika Oda Nobunaga masih berusia 27 tahun dan memiliki ambisi untuk menyatukan Jepang di bawah kepemimpinannya. Hal itu Aoi yakini dengan kemunculan sosok Yanada yang dari buku sejarah merupakan salah satu pengikut Nobunaga. Terlebih, sekolah mereka berada dekat dengan situs sejarah pertempuran Okehazama. Aoi meyakini bahwa orang yang sedang mengurung mereka saat ini adalah pengikut dari Imagawa Yoshimoto yang nantinya akan menjadi Tokugawa Ieyasu.
Setelah memahami situasinya, kapten dari klub rugby dan tinju berniat untuk segera menyelamatkan teman-teman mereka yang disandra oleh Yanada sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun di sini, Kouta menghentikan mereka dan berusaha meyakinkan agar tidak bertindak gegabah karena Motoyasu tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Kemudian Aoi bersama Kouta berniat untuk membuat kesepakatan dengan Motoyasu, di mana lewat buku sejarah yang ia pelajari, Aoi mengetahui bahwa saat ini Motoyasu sedang diperintah oleh Imagawa untuk membawa perbekalan menuju ke kastil Odaka. Tapi untuk mencapai tempat itu mereka harus menyerang salah satu dari 2 benteng milik Oda yang memblokade jalan. Dan menurut sejarah, pasukan Motoyasu menyerang benteng Marune dan berhasil membawa perbekalan ke kastil Oda. Oleh karena itu, Aoi ingin menawarkan kerjasama untuk menyerang benteng Marune yang kebetulan merupakan tempat Yanada menyandra teman-teman mereka. Aoi berusaha meyakini Motoyasu bahwa rencana ini akan berhasil dan memberitahu bahwa mereka semua berasal dari masa depan. Setelah melihat seisi sekolah, Motoyasu pun menyadari bahwa yang disampaikan oleh Aoi adalah benar, sehingga ia pun menerima ajakan kerjasama dari Aoi. Akan tetapi, di sini Motoyasu menyuruh Aoi dan teman-temannya yang memimpin penyerangan itu dan membuat pengalihan agar pasukan Motoyasu dapat membawa perbekalan dengan lancar. Setelah membuat kesepakatan, Kouta pun mengajak teman-temannya secara sukarela agar mau membantunya untuk menyelamatkan teman-teman mereka yang disandra di benteng Marune. Di sini, Aoi merasa khawatir karena dari buku sejarah terdapat 500 pasukan yang menjaga benteng tersebut. Namun, hal itu tidak membuat takut beberapa dari mereka yang merupakan atlet top Jepang untuk mengikuti misi berbahaya ini. Sebab mereka percaya dengan kemampuannya dan sangat bersemangat untuk mengeluarkan skillnya masing-masing. Setelah dijumlah ada 28 murid yang bersedia untuk ikut dalam misi ini. Sedangkan sisanya akan tinggal di sekolah dan mencari cara agar mereka dapat kembali ke masa depan. Malam harinya, mereka semua memberikan penghormatan yang layak untuk teman-teman mereka yang gugur dalam pembantaian tadi siang. Aoi yang bertindak sebagai penyusun strategi menjelaskan rencana penyerangan mereka dan memberikan jadwal serta rute yang akan mereka lewati untuk menuju ke benteng Marune. Mereka semua melakukan persiapan dan menciptakan peralatan tempur dengan memanfaatkan alat-alat yang ada di sekolah. Hingga di esok paginya, Aoi dan teman-temannya pun pergi menuju ke medan pertempuran dengan penuh semangat. Di sisi lain, Nobunaga dan para petingginya sedang menyusun rencana mereka untuk bisa mengalahkan pasukan Imagawa. Tak lama datanglah Yanada yang langsung mengonfirmasikan bahwa ia telah memeriksa kastil aneh yang ada di desa Yokone. Yanada mengatakan bahwa prajurit di sana menggunakan pakaian aneh dan ia sudah membawa 5 orang murid untuk dijadikan sebagai sandera. Merasa penasaran dengan murid-murid itu, Nobunaga pun memutuskan untuk mengunjungi mereka. Setelah memeriksa dan meneliti batu keramat yang ada di sekolah, 2 siswa dari klub sains menyadari bahwa batu keramat tersebut adalah awal dari semua kekacauan ini, tepatnya pada waktu di mana petir menyambar batu itu. Mereka menyimpulkan bahwa cara satu-satunya untuk dapat kembali ke masa depan adalah dengan cara yang sama, yaitu membuat batu tersebut kembali disambar oleh petir. Tanpa pikir panjang, mereka semua pun langsung mempersiapkan alat pemancar petir di batu keramat tersebut. Setelah meriset cuaca setempat, mereka menyimpulkan bahwa badai petir selanjutnya akan datang besok siang, dan jika ingin kembali ke masa depan, maka para murid harus kembali berkumpul di sekolah sebelum petir menyambar batu tersebut. Untuk itu, mereka pun mengirim salah satu siswa untuk segera menginformasikannya pada teman-teman mereka yang sedang menuju ke benteng Marune. Sementara itu, setelah melalui perjalanan panjang, Aoi dan kawan-kawannya yang sudah merasa lelah memutuskan untuk beristirahat. Namun, di tengah istirahat itu, tiba-tiba pasukan Yanada datang menyerang dan membuat beberapa murid kembali gugur dalam penyerangan itu. Pasukan Yanada juga berniat menangkap Haruka untuk dijadikan sandera. Kouta yang melihatnya berusaha menyelamatkan Haruka, namun ia kesulitan untuk melawan anak buah Yanada. Hal itu membuat Aoi kebingungan untuk menyelamatkan mereka. Bahkan Aoi juga diserang oleh anak buah Yanada yang membuat Kouta kewalahan dan terbunuh karena mencoba untuk melindungi Aoi. Kejadian itu membuat Aoi sangat terpukul dan menyesal atas ketidakmampuannya untuk menyelamatkan kedua sahabatnya. Haruka kemudian dibawa oleh pasukan Yanada ke benteng Marune dan mengurungnya di tempat para sandera. Tak lama Yanada pun datang dan betapa mereka terkejutnya ketika seorang Yanada membuka topengnya, yang mana ternyata sosok di balik Yanada adalah murid bernama Rui yang dinyatakan hilang pada 1 tahun silam. Tak disangka Yanada telah dengan sengaja pergi ke masa lalu di hari itu dan memiliki niat jahat di mana ia berencana untuk mengubah sejarah dengan memanfaatkan Nobunaga.
Mengetahuinya, Haruka merasa sangat marah dengan Yanada yang sudah membunuh banyak murid hanya demi mewujudkan rencananya itu. Ia pun mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Yanada mengubah sejarah sesuai keinginan jahatnya. Sementara itu, Aoi masih merasa terpukul dengan kepergian orang yang telah menjadi sahabat baiknya sejak kecil. Melihat Aoi yang sangat bersedih atas kematian satu orang membuat Motoyasu menyadari bahwa peperangan di negeri ini kelak akan berakhir dan masa depan akan menjadi damai. Sehingga ia pun semakin bertekad untuk berjuang lebih keras lagi agar bisa menciptakan dunia seperti tempat di mana Aoi berasal. Motoyasu kemudian memberi semangat pada Aoi agar tidak terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan dan segera bangkit untuk memperjuangkan apa yang menjadi impian sahabatnya. Keesokan harinya sebelum melanjutkan misi mereka, Motoyasu berpesan pada Aoi dan teman-temannya agar mereka tidak menyia-nyiakan satupun nyawa. Jika serangan pengalihan berhasil, maka perbekalan mereka juga akan berhasil dan bisa membantu Aoi untuk bertempur di Benteng Marune. Ketika akan berangkat, tiba-tiba seorang siswa datang untuk menyampaikan informasi tentang cara untuk kembali ke masa depan. Yang mana dalam waktu 6 jam dari sekarang, petir akan menyambar batu keramat dan mereka bisa kembali ke masa depan. Untuk itu, siswa tersebut menyarankan agar mereka meninggalkan para sandera dan segera kembali ke sekolah. Mengingat untuk kembali dibutuhkan waktu perjalanan selama 4 jam. Dan akan mustahil bagi mereka untuk bisa menyelamatkan para sandera dengan waktu yang tersisa. Akan tetapi di sini, Aoi menolak dan tetap nekat untuk menjalankan misi. Karena bila mereka kembali tanpa menyelamatkan para sandera, maka mereka hanya akan melanjutkan hidup dengan penuh penyesalan. Mendengar hal itu, semua murid pun setuju untuk melanjutkan misi dan langsung bergegas menuju ke Benteng Marune. Sesampainya di sana, mereka pun membagi kelompok menjadi 3 tim, di mana tim pertama terdiri dari para siswa klub rugby dan bisbol yang akan bertempur di gerbang paling depan Benteng Marune. Tim kedua terdiri dari 2 orang, yaitu kapten klub anggar dan karate, yang akan menyusup dari belakang dan bertugas untuk mengacaukan formasi lawan. Sedangkan tim terakhir merupakan pimpinan serangan paling depan yang terdiri dari Aoi beserta 2 orang temannya dari klub sains dan tinju. Setelah mengintai lewat drone, diketahuilah bahwa Benteng Marune terdiri dari 3 gerbang yang masing-masing dijaga oleh ratusan pasukan musuh. Dan para sandera berada di balik gerbang terdalam benteng tersebut. Para siswa pun bertarung habis-habisan dengan kemampuan dan skillnya masing-masing. Sangat sayang di pertempuran kali ini, para siswa yang tidak diunggulkan dari segi jumlah benar-benar dibuat kewalahan dan mengakibatkan beberapa dari mereka harus kembali gugur pada pertempuran itu. Sementara itu, Kapten Anggar dan Karate berhasil menemukan para sandera dan segera membawa mereka untuk bergabung dengan Aoi. Namun mereka kembali dihampiri oleh pasukan musuh dan memaksa kedua kapten tersebut untuk menghadapinya. Sangat sayang, ternyata orang yang menjadi lawan mereka adalah seorang samurai yang sangat tangguh. Sehingga hal itu membuat satu dari mereka kembali gugur dalam pertarungan. Di sisi lain, tim pertama yang ingin menyusul Aoi juga mendapat serangan dadakan dan melukai kapten klub rugby. Ia pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar teman-temannya yang lain bisa segera membantu Aoi yang sudah berada di barisan paling depan. Hingga akhirnya semua murid yang tersisa pun telah berkumpul di gerbang terakhir benteng tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka semua langsung menerobos masuk dan membantai semua pasukan musuh yang berada di sana. Akhirnya Aoi sampai ke gerbang paling dalam dan berhasil menyelamatkan sandera, kecuali Haruka yang dibawa oleh tangan kanan Yanada ke suatu tempat. Aoi yang melihatnya lantas dengan nekat mengejar Haruka seorang diri. Namun ternyata hal itu adalah jebakan dari Yanada yang menjadikan Haruka sebagai umpan untuk mengepung Aoi dan semua teman-temannya yang masih selamat. Beruntung, sebelum sempat terbunuh, pasukan Motoyasu yang sudah berhasil mengantarkan perbekalan datang tepat waktu untuk membantu Aoi dan teman-temannya. Di tengah pertarungan itu, Aoi yang telah menyelamatkan Haruka telah dijebak dan akan ditembak oleh Yanada. Tapi Motoyasu dengan cepat menolong dengan pengorbanan dirinya hingga berakhir tewas di depan Aoi. Aoi pun sangat terkejut akan hal itu karena rencana Yanada untuk mengubah sejarah benar-benar akan terjadi. Di ambang kematiannya, Motoyasu menyerahkan katananya pada Aoi dan meminta Aoi melanjutkan perjuangannya untuk memenangkan pertempuran itu. Di sini, Aoi meminta Haruka untuk segera membawa murid-murid yang selamat agar kembali ke sekolah sebelum petir menyambar batu keramat. Sedangkan dirinya akan menghentikan rencana jahat dari Yanada untuk mengubah sejarah. Di mana Aoi sendiri berniat untuk menggantikan peran Motoyasu yang nantinya akan menjadi Tokugawa Ieyasu yang merupakan salah satu dari 3 pemersatu negeri Jepang.
Akan tetapi Yanada yang kuat bukanlah tandingan bagi seorang Aoi, yang alhasil ia pun tidak dapat berbuat banyak dan berada dalam keadaan terpojok. Beruntung, Haruka yang kembali memutuskan untuk membantu Aoi pada pertarungan itu. Namun sayang, kemampuan memanahnya masih belum mampu untuk mengungguli skill perang dari Yanada, sehingga Haruka pun berakhir terluka di tangan seorang Yanada. Melihatnya, Aoi lantas berusaha melawan Yanada dengan sekuat tenaga, namun masih saja belum bisa untuk mengungguli kemampuan dari Yanada. Di sini, Yanada menawarkan kepada Aoi untuk bekerja sama dengannya demi mengubah sejarah masa depan yang ia anggap sangat membosankan. Namun Aoi menolak dan tetap bertekad untuk menghentikan rencana jahat dari Yanada. Dari sini, akhirnya Aoi menyadari bahwa ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Yanada, yaitu seorang sahabat yang ingin ia lindungi. Aoi yang sejatinya juga pernah belajar kendo seperti Kouta akhirnya mengeluarkan kemampuan pedang terbaiknya untuk mengalahkan Yanada. Setelah itu, Aoi dan Haruka segera pergi menuju ke sekolah dengan menunggangi kuda dan berhasil sampai di sekolah sebelum badai petir tiba. Di sini, Aoi berniat untuk tetap tinggal di masa lalu untuk menggantikan peran Motoyasu yang telah gugur di medan pertempuran. Karena bila sosok Motoyasu menghilang dari sejarah, maka akan mengakibatkan masa depan tempat mereka kembali menjadi berantakan. Oleh karena itu, memutuskan untuk tetap tinggal di masa lalu dan sudah siap dengan semua konsekuensinya untuk melawan Nobunaga demi mengembalikan sejarah seperti seharusnya. Awalnya, Haruka tidak bisa menerima keputusan dari Aoi itu dan juga akan nekat untuk tinggal bersama Aoi di masa lalu. Namun, setelah Aoi meyakinkan Haruka bahwa kali ini ia akan menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh, Haruka pun dengan berat hati menerima keputusan Aoi dan merelakannya pergi. Badai petir pun tiba dan menyambar batu keramat yang ada di sekolah mereka, yang pada akhirnya membuat semua murid yang selamat bisa kembali ke masa depan, kecuali Aoi yang memutuskan untuk tetap tinggal. Beberapa waktu berikutnya, di masa depan keadaan sekolah kembali berjalan seperti sedia kala. Terlihat Haruka mendapat artikel berita tentang penemuan lukisan Tokugawa Ieyasu saat dia masih muda, yang ternyata sosoknya sangat mirip dengan wajah Aoi saat terakhir kali mereka bertemu. Bahkan di lukisan itu, Aoi juga terlihat menggunakan kimono yang motifnya sama dengan sapu tangan yang dulu pernah ia berikan kepada Aoi. Adegan terakhir dari film ini memperlihatkan Aoi yang setelah pertempuran Okehazama mendatangi kastil Nobunaga untuk mengajaknya bersekutu dalam rencana menyatukan negeri Jepang. Di mana di waktu itu juga Aoi yang menggantikan peran Motoyasu menyampaikan pada Nobunaga bahwa kini ia telah mengganti namanya menjadi salah satu daimyo pemersatu bangsa yang ada di buku sejarah, yaitu Tokugawa Ieyasu. Dengan demikian, berakhirlah sudah pembahasan alur cerita dari film Brave Gonjo Senki tahun 2021. Pada akhirnya, setelah terjebak di masa lalu, semua murid SMA Seitoko yang selamat berhasil kembali ke masa depan dan bisa menjalani kehidupannya dengan normal, meskipun kejadian naas itu telah banyak membuat mereka kehilangan teman-teman yang berharga. Sedikit tambahan, film ini merupakan film yang diadaptasi dari sebuah manga dengan judul yang sama, karya dari Masaki Kasahara yang terbit perdana pada tahun 2013 lalu. Baiklah, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari Mimin, terima kasih dan sampai jumpa.